Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang valuasi arus kas terdiskonto. Berikut ini nama kelompok kami. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan valuasi arus kas terdiskonto. Arus kas terdiskonto atau discount cash flow atau DCF adalah teknik pembuatan model keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu properti atau usaha. Pembuatan asumsi tersebut berkaitan dengan kuantitas, kualitas, variabilitas, waktu, serta durasi arus kas masuk dan arus kas keluar yang didiskontokan ke nilai kini. Konsep DCF. Konsep DCF ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika Anda menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sepersekian persen, atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa waktu tertentu. Disebut discount cash flow atau arus kas yang terdiskon, karena cara menghitungnya adalah dengan mengestimasikan arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. Selanjutnya, tentang macam-macam tingkat diskonto. Macam-macam tingkat diskonto di sini ada yang pertama arus kas ganda nilai mendatang, yang kedua arus kas berganda nilai sekarang, dan yang ketiga keputusan atas dasar arus kas terdiskonto. 4. Anuitas dan perpetuitas. Arus kas ganda nilai mendatang, multiple cash flow future value. Yang dimaksud dengan arus kas ganda adalah arus kas yang terdiri dari lebih satu periode. Arus kas ini berguna untuk mengetahui nilai investasi di masa mendatang. Contohnya, misalkan Anda menginvestasikan uang sebesar 500 juta untuk saat ini dan 600 juta untuk setahun lagi dengan tingkat pengembalian sebesar 9% per tahun. Lalu berapa yang akan Anda peroleh setelah 2 tahun lagi? Yaitu kita mencarinya dengan nilai mendatang tahun kedua, FV2, sama dengan 500 juta dikali 1 ditambah 9% akar 2 ditambah 600 juta dikali 1 ditambah 9% akar 1. Untuk ketemu 594,0,5 juta. Hasil dari 500 juta dikali 1 ditambah 9% akar 2. Kemudian 654 juta hasil dari 600 juta dikali 1 ditambah 9% akar 1. Yang menghasilkan 1.248,05 juta. Itu yang akan kita peroleh 2 tahun lagi. Kemudian yang B, arus kas berganda nilai sekarang, multiple cash flow present value. Arus berguna untuk mengetahui nilai kas yang kita miliki beberapa tahun dengan investasi yang kita miliki saat ini. Kemudian ada keputusan atas dasar arus kas terdiskonto. Jika nilai dari investasi tersebut negatif, artinya nilai sekarang dari pengeluaran dana lebih besar dari nilai sekarang dari dana yang diterima, maka Anda tidak akan mengambil investasi tersebut. Begitupun sebaliknya. Contohnya, pialang Anda menelpon dan memberitahu bahwa dia memiliki peluang investasi yang menarik. Jika menginvestasikan 100 juta sekarang, Anda akan memperoleh 40 juta pada akhir tahun pertama dan 75 juta pada akhir tahun kedua. Jika Anda menginginkan hasil 15% pada investasi tersebut, apakah Anda akan mengambil investasi tersebut? Kita akan mencarinya dengan rumus PV, nilai sekarang. PV cash flow dikurang PF cash outflow. PV inflow yaitu nilai sekarang dari dana yang diterima, yaitu sama dengan 40 juta
dibagi 1 ditambah 15% akar 1 ditambah 75 juta dibagi 1 ditambah 15% akar 2 sama dengan 40 juta dikali 0,86965 ditambah 75 juta dikali 0,75614 sama dengan 34,78 juta ditambah 56,71 juta menghasilkan 91,49 juta. Kemudian ada PF cash outflow, nilai sekarang dari dana yang dikeluarkan, yaitu Rp 100 juta. PF sama dengan Rp 91,49 juta dikurang Rp 100 juta sama dengan minus Rp 8,51 juta. Karena nilai sekarang dari investasi tersebut negatif, artinya nilai sekarang dari pengeluaran dana lebih besar dari nilai sekarang dari dana yang diterima, maka Anda tidak akan mengambil investasi tersebut. Jadi diketahui PV Rp 91,49 juta dikurang 100 juta ini dari rumus PV nilai sekarang, PV cash inflow dikurang BF cash outflow. D. Anuitas dan perpetuitas. Anuitas adalah rangkaian terbatas dari pembayaran dalam nilai yang sama yang terjadi pada selang waktu yang tetap. 3 ciri dari anuitas. Yang pertama, rangkaian terbatas, artinya punya jangka waktu atau lawannya tidak terbatas alias selamanya. Kedua, pembayaran dalam jumlah yang sama, jadi kalau ada satu saja pembayaran yang berbeda nilainya, maka perhitungan anuitas tidak berlaku. Yang ketiga, selang waktu yang tetap, artinya tidak ada selang waktu yang lompat. Misalnya, selang waktu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak boleh 1, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak ada yang kedua. Anuitas terbagi dua. Yang pertama, anuitas biasa adalah anuitas yang pembayaran pertamanya pada akhir periode. T sama dengan 1. Annuity due. Anuitas yang pembayaran pertamanya pada awal periode. T sama dengan 0. Perpetuitas adalah rangkaian tidak terbatas di pembayaran dalam nilai yang sama. 2 ciri dari perpetuitas. Yang pertama, rangkaian tidak terbatas, artinya jangka waktunya tidak terbatas alias selamanya. Yang kedua, pembayaran dalam jumlah yang sama. Jadi kalau ada satu saja pembayaran yang berbeda nilainya, maka perhitungan anuitas tidak berlaku, dan yang menarik di sini tidak dikenakan syarat selang waktu yang tetap. Hal ini disebabkan walaupun ada selang waktu yang tidak tetap dan waktu yang terbatas, maka hal tersebut dapat diabaikan. Rumus dasar. Yang pertama, perpetuitas. PV sama dengan C per R. 2. Anuitas biasa. Pembayaran pada akhir periode. PV sama dengan C dikali 1 dikurang 1 ditambah R pangkat dikurang T per R. FV sama dengan C dikali 1 ditambah R pangkat T dikurang 1 per R kali 3. Yang ketiga, jumlah pembayaran angsuran untuk anuitas biasa. C sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah R pangkat kurang T per R. C sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah R pangkat dikurang T per R, di mana C pembayaran dan nilainya sama, R tingkat diskonto, T banyaknya periode. Anuitas untuk nilai mendatang atau future value. FV sama dengan C dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung di pangkat T kurang 1 tutup kurung dibagi R tutup kurung. F annuity due. FV sama dengan C dikali tutup kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T dikurang 1 dibagi R tutup kurung dikali 1 tambah R tutup kurung.
G. Anuitas bertumbuh atau growing annuity. PV sama dengan C dibagi dalam kurung R dikurang G dikali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 tambah G tutup kurung per atau dibagi dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T. H. Perpetuitas bertumbuh merupakan suatu aliran arus kas yang bertumbuh terus sampai waktu tak terhingga. Rumusnya PV sama dengan C dibagi dalam kurung R dikurang G tutup kurung. Contoh soal anuitas untuk nilai mendatang atau future value. Misalkan Anda mulai menabung untuk masa pensiun senilai 2 juta per tahun. Jika tingkat suku bunga 7,5%, berapa yang akan Anda miliki pada akhir tahun ke-40? Jawabannya, FV sama dengan C dikali dalam kurung 1 tambah R pangkat T dikurang 1 tutup kurung dibagi R sama dengan 2 juta dikali dalam kurung 1 tambah 7,5% pangkat 40 dikurang 1 tutup kurung dibagi 7,5%. Yang mana hasil dari perkalian 1 tambah 7,5% pangkat 40 dikurang 1 dibagi 7,5% yaitu 227,2565196 dan dikali 2 juta hasilnya yaitu 454.513.039. Contoh soal yang kedua, annuity do. Anda menabung untuk membeli sebuah rumah baru sebesar 10 juta per tahun dengan hasil sebesar 8%. Pembayaran pertama dilakukan hari ini. Berapa yang akan Anda miliki pada akhir tahun ketiga? FV sama dengan CX dalam kurung 1 tambah T pangkat T min 1 per T dalam kurung 1 tambah T tutup kurung. Yaitu 10 juta dikali 1 tambah 8% pangkat 3 dikurang 1 dibagi 8% lagi terus dikali 1 tambah 8% yang mana hasil perkalian tersebut yaitu 3,506112 dikali 10 juta dapat hasilnya yaitu 35,061.120. Contoh soal berikutnya yaitu anuitas bertumbuh atau growing annuity. PV sama dengan C per C dibagi dalam kurung R dikurang G tutup kurung dikali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 tambah G tutup kurung per 1 tambah R pangkat T tutup kurung. Contohnya, sebuah lembaga dana pensiun menawarkan untuk membayar sebesar 20 juta per tahun selama 40 tahun dan meningkatkan pembayaran tahunannya sebesar 3% setiap tahun. Berapa nilai sekarang dari dana pensiun tersebut jika tingkat diskonto sebesar 10%? Jawabannya PV sama dengan C dibagi dalam kurung R dikurang G dikali 1 dikurang dalam kurung 1 tambah G dibagi 1 tambah R pangkat T, yaitu PV sama dengan 20 juta dikali 10 dibagi 10% dikurang 3% dikali dalam kurung 1 min 1 tambah 3% dibagi dalam kurung 1 tambah 10% pangkat 40 tutup kurung. Yang mana yaitu 20 juta dikali 0,927925509. Hasilnya 265.121.574. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga tahunan efektif atau effective annual rate. Adalah suku bunga sebenarnya yang dibayar atau diterima setelah dilakukan perhitungan nilai majemuk yang terjadi selama tahun tersebut. Jika ingin dilakukan perbandingan investasi dengan periode kemajemukan yang berbeda, perlu dihitung EAR dan menggunakannya untuk perbandingan. Berikut adalah rumus bunga tahunan efektif, yaitu EAR sama dengan 1 plus APR, di mana APR adalah tingkat suku bunga resmi, kemudian per M, yaitu jumlah periode majemuk per tahun, pangkat M min 1. Contoh menghitung EAR. Misal Anda ingin memperoleh hasil 1% per bulan untuk uang
Rp1 juta yang Anda investasikan saat ini. Maka 1 tahun sama dengan 12 bulan, sehingga 1% dikali 12 bulan, hasilnya 12%. Maka yang akan Anda peroleh secara efektif yaitu 1 juta dikali 1 plus 1% pangkat 12, itu kita mendapat hasil Rp1.126.800. Maka ER-nya Rp1.126.800 min 1 juta dibagi 1 juta sama dengan 0,1268. Maka kita presentasikan menjadi 12,68%. Kemudian ada tingkat suku bunga tahunan atau annual percentage rate, di mana merupakan tingkat suku bunga per periode dikali dengan jumlah periode dalam setahun. Konsekuensinya, untuk mendapat tingkat suku bunga per periode digunakan persamaan tingkat suku bunga per periode sama dengan APR dibagi jumlah periode per tahun. Contohnya, hitunglah APR jika tingkat suku bunga bulanannya 0,5%. Maka kita jawab 1 tahun itu 12 bulan, sehingga 0,5% dikali 12 sama dengan 6%. Kemudian tingkat suku bunga setengah tahunan sebesar 0,5%, maka APR-nya 1 tahun sama dengan 2 dikali setengah tahun, 2 atau 2 kali semester, sehingga 0,5% dikali 2 sama dengan 1%. Kemudian tingkat suku bunga bulanan jika APR sebesar 12%, perhitungan majemuk bulanannya yaitu tingkat suku bunga bulanan sama dengan 12% per 12 bulan sama dengan 1% per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.